Oke, kita mulai topik kita kali ini. Pertama, kita tentukan dulu apakah EKG itu layak baca atau enggak. Kalau enggak layak, ya buat apa kita interpretasi? Syarat EKG layak baca apa aja? Pertama ya pasti ada identitasnya dulu. Ada nama, usia, jenis kelamin, sama waktu pemeriksaan EKG-nya. Terus kalibrasi. Nah, kalibrasi kita harus tentuin dulu. Nah, kalau misalkan kalibrasinya nggak pas, berarti ya interpretasinya juga nggak sesuai. Nah, kalibrasi itu lihatnya dari sini. Sebelum muncul gelombang, nih ada tanda kayak gini, kotak kayak gini, persegi panjang. Nah, itu menandakan kalibrasi. Nanti ada keterangannya kalau kecepatan tuh sering dipakai 25 mm per second. Nah, sekarang juga kita bahasnya yang kecepatan 25 mm per second. Kalau 50 mm per second, berarti dia 2 kali lipatnya si panjangnya. Misalkan gelombang P itu kan normalnya panjangnya sampai 2,5 kotak kecil. Kalau di 50 mm per second, dia sampai 5 kotak kecil gitu. Terus amplitudonya yang pasti amplitudo itu harus 1 milivolt. Nah, kita harus ingat lebar sama tinggi. Kalau lebar yang ke arah samping itu menunjukkan durasi. Nah, EKG itu ada kotak kecil, ada kotak besar. Satu kotak besar itu terdiri dari 5 kotak kecil ke atas, 5 kotak kecil ke samping. Jadi 5 kali 5. Nah, balik lagi tadi kalau ke samping itu berarti menandakan durasi dalam hitungan second. Satu kotak kecil tuh 0,4 detik, 0,04 detik. Jadi kalau satu kotak besar itu 0,04 kali 5 berarti 0,2 detik. Kalau ke atas itu berarti menunjukkan amplitudo. Kalau satu kotak kecil berarti 0,1 milivolt. Kalau satu kotak besar berarti 0,5 milivolt. Ya. Nah, jadi kita harus fokus pada jumlah kotaknya kalau misalkan mau interpretasi EKG. Terus yang ketiga, elektrodanya tidak terbalik. Ngeceknya dari mana? Nah, dari gelombang P-nya. Gelombang P itu pasti positif di semua lead, terutama di lead 2. Kita lihatnya di lead 2, dia defleksi positif. Jadi defleksi positif itu dia arahnya ke atas gelombang P-nya. Terus lihat di AVR. AVR itu pasti negatif. Jadi kebalikan dari semua lead itu AVR. Dia pasti berlawanan. Terus yang keempat ya pastikan tidak ada artefak. Artefak tuh bisa macam-macam ya, bisa dia gelombangnya flat, nggak ada gelombang sama sekali, atau ada rege-rege gitu karena gerakan atau ada logam, atau naik turun, atau justru bisa juga low voltage.